Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini, kalian semuanya diwajibkan untuk menonton video ini untuk lebih memahami mengenai materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perpaduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mungkin ada yang sudah tahu ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apa sih perbedaan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Oke, jadi agendanya yaitu pertama kita akan bahas tentang gerak peluru, aturan gerak peluru, kecepatan dari peluru, contoh gerak peluru, dan juga ada latihannya juga ya. Gerak peluru. Gerak peluru itu adalah sebuah benda yang bergerak dalam arah X dan Y secara bersamaan. Jadi ini geraknya ada dua dimensi. Biasanya kita kalau lihat benda bergerak ya secara garis lurus saja gitu ya. Nah, tapi ini dia bergerak pada sumbu X dan juga sumbu Y. Bentuk gerak dalam dua dimensi ini disepakati dengan nama gerak peluru atau ada juga yang bilang itu gerak proyektil. Nah, untuk penyederhanaannya yaitu diabaikannya gesekan udara dan juga rotasi bumi. Jika gesekan udara tidak diabaikan, ini akan mempersulit dalam perhitungan. Oleh sebab itu, kita sepakati untuk penyederhanaannya yaitu dengan mengabaikan gesekan udara dan juga rotasi bumi. Oke, lalu dengan asumsi tersebut, sebuah benda dalam gerak peluru akan memiliki lintasan berbentuk parabola. Nah, catatan pada gerak peluru, ketika benda dilepaskan, hanya gaya gravitasi yang menarik benda. Jadi ketika dia dilempar tuh, nah dia kan bergerak. Ketika dia bergerak itu, yang mempengaruhi itu hanya gaya gravitasi. Ini mirip kayak gaya gerak ke atas gitu ya, dan juga gerak ke bawah. Nah, karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah, maka percepatan vertikal berarah ke bawah. Tidak ada percepatan dalam arah horizontal, karena dia bergeraknya ke atas kan ya. Dan juga lalu ditarik ke bawah. Ya, contoh dari bentuk gerak peluru itu seperti ini. Jadi dia ada komponen pada sumbu X dan juga sumbu Y. Ya, jadi setiap titiknya itu dia punya komponen masing-masing. Oke, jadi aturan gerak peluru itu pertama, pilih kerangka koordinat Y arah vertikal, dan juga komponen X dan Y dari gerak dapat ditangani secara terpisah. Jadi hitung dulu nih koordinat X-nya seperti apa, lalu koordinat Y-nya seperti apa. Nah, untuk kecepatan, termasuk kecepatan awal dapat dipecahkan ke dalam dua komponen, yaitu ada komponen X dan komponen Y. Gerak dalam arah X itu gerak lurus beraturan, di mana percepatannya itu adalah 0 ya. Jadi pada sumbu X dia nggak ada percepatan. Sedangkan pada sumbu Y itu dia gerak jatuh bebas atau GLBB, di mana dia ada percepatan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Oke, untuk aturan gerak peluru, kita bisa kerjakan dalam satu arah dulu. Misalnya pada sumbu X. Seperti telah kita ketahui, pada sumbu X ini percepatan sama dengan 0. Dan kecepatan awal X, Vx0, itu sama dengan V0 cos theta. Theta itu apa? Yang ini ya. Kita bisa lihat. Itu yang ini. Ya, itu tetanya. Jadi cos theta. Kenapa cos theta? Kan V0 arahnya miring gini kan, membentuk sudut theta. Nah, ini kalau diproyeksikan pada sumbu X, dia jadi Vx0. Nah, Vx0 ini adalah V0 cos theta-nya harus diingat lagi ya di bagian teorema Pythagorasnya dan trigonometrinya. Nah, kalau pada sumbu Y diproyeksikan dia jadi apa? V0 sin theta. Nah, karena kecepatan pada sumbu X ini adalah konstan, maka ya V-nya sama aja. Mau titik yang ini, mau yang ini di sini, hapus sampai di akhir, itu Vx-nya konstan. Ya. Nah, untuk jarak X-nya dari awal sampai akhir itu sama dengan Vx0 kali T. Ya. Ini adalah rumus yang kita dapatkan waktu di pertemuan sebelumnya mengenai gerak lurus beraturan. Ya. Nah, lalu yang arah Y.
Yang tadi ketika V-nya itu diproyeksikan ya, V0 diproyeksikan pada sumbu Y, itu didapatkan V0 sin theta. Ambil arah positif ke atas ya. Jadi kita ambil kalau ke atas itu positif, ke kanan positif, kiri dan bawah itu negatif. Oke. Selanjutnya problem jatuh bebas. Gerak dengan percepatan konstan, persamaan gerak telah diberikan di awal ya. Jadi yang masih ingat mungkin ya yang 2AS, terus juga yang S atau enggak Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Masih ingat kan? Ya. Ya, ada persamaan Y sama dengan V0. Oke, bentar. V0 kali T min setengah GT kuadrat. Kenapa negatif? Karena kan dia gerakannya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi ke bawah. Sehingga dia berlawanan arah ya. Gitu, itu harus diingat ya. Oke, lalu kecepatan dari peluru benda. Nah, kecepatan peluru benda pada setiap titik dari geraknya adalah penjumlahan vektor dari komponen X dan Y pada titik-titik tersebut. Jadi V itu sama dengan akar dari V komponen X kuadrat ditambah V komponen Y kuadrat. Untuk mencari sudutnya, misalnya ditanya, berapa sudutnya dibentuknya? Oke, kita bisa pakai shift tangan dari VY per VX. Ya. Contoh gerak peluru. Kalau kita lihat nih, ini kan ada sebuah pesawat nih ya. Dia mau lempar suatu barang. Sebuah benda dapat ditembakkan secara horizontal, jadi bergerak secara horizontal dengan v sama 40 meter per sekon. Nah, kecepatan awal semuanya pada arah X, itu V0 sama dengan Vx, sedangkan V-nya itu 0. Kenapa? Karena dia bergerak secara horizontal. Kalau dia naik, berarti dia ada vertikal. Kan ini kan horizontal, baru dia lemparin barang. Nah, semua aturan tentang gerak peluru dapat diterapkan. Terus juga ada contoh yang kedua. Apa ini? Yaitu gerak peluru tidak simetri. Kalau tadi kan dia dari horizontal terus lemparin barang gitu kan. Nah, sekarang dia dilempar membentuk sudut theta. Kalau di sini 30 derajat. Nah, kan dia ada gerak parabola dulu nih sampai X. Nah, dari sini dia loncat lagi sampai ke bawah. Nah, ini pecah gerak arah Y menjadi atas dan bawah. Jadi ada dua. Nah, simetri itu kembali ke ketinggian yang sama dan sisa ketinggian. Kan di awal ketinggian awalnya kan di sini ya, di 0,0-nya ambil di sini. Berarti gerakannya sini kita anggaplah dia minus Y-nya ya. Kenapa? Karena kan dia di bawah dari titik acuannya. Titik acuan itu yang ini orang ngelempar. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita mengerjakan soal pesawat menjatuhkan barang bantuan kepada para pendaki gunung. Pesawat bergerak dalam horizontal pada ketinggian 100 meter terhadap tanah dan lajunya 40 meter per sekon. Di manakah barang tersebut menumbuk tanah relatif terhadap titik di mana barang dilepaskan? Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit aja ya. Oke, kalau kita lihat, sini kan dia V0-nya itu sama dengan 40 meter per sekon, ya kan? Ya, jadi dia punya kecepatan awal 40 meter per sekon. Nah, kecepatan itu dalam arah apa? Dibilang pesawatnya bergerak dalam horizontal. Berarti V0 ini sama dengan Vx0. Ya kan? Nah, terus kita lihat pada sumbu Y. Ini kan sumbu X kan? Sumbu Y-nya, kita lihat dia Y sama dengan, masih ingat kan ya? Rumus untuk mengerjakan GLBB yaitu V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, kan dia dari awalnya bergerak secara horizontal, sehingga V0-nya di mana? V0-nya itu sama dengan 0, kan dia horizontal. Makanya kita bisa bilang kalau ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ininya tambah ya. Ini tambah. Gitu, karena kan gerakannya langsung ke bawah ya, dia nggak ke atas dulu, langsung ke bawah, jadi dia arah dengan gaya gravitasi sehingga positif.
Oke, lalu kita jabarkan. Ini yang kita kalikan kedua ruasnya, yaitu 2Y sama dengan GT kuadrat. Oke, kan ditanyakan di mana ya? Kita cari T-nya dulu. Oke, berarti T kuadrat sama dengan akar dari 2Y per G. Ya, oke, jadi berapa nih akar dari 2? G-nya berapa tadi? Oh, ini ada 100. 2 kali 100. Kita anggap G-nya 10. Berarti per 10. Jadi akar 20. 2 akar 5 sekon. Ya. Oke, lalu sekarang kalau mau cari di mana nih jaraknya? Nah, kalau kita mau cari jarak, berarti pakai GLB. Yaitu X sama dengan V0X kali T. V0X-nya berapa tadi? 40 kali T-nya berapa? 2 akar 5. Jadi 80 akar 5 meter. Oke, jadi kita dapat jarak benda itu sampai ke tanah itu sekitar 80 akar 5 meter. Kalau misalnya akarnya mau dibuka juga boleh. Cari nilai akar 5 berapa. Oke, inilah hasilnya. Oke, sekarang kalau kasusnya istimewa, maksudnya istimewa gimana? Kalau H0 sama dengan H. Nah, gambarnya kayak gini kurang lebih ya. Oke, kita tulis ini A, ini B, ini C. Nah, H0 sama dengan H, maksudnya ketinggian awal itu sama dengan ketinggian akhir. Nah, kita di sini titik B ini, itu adalah di mana V-nya itu sama dengan 0. Oke, VY sama dengan 0. Kita tahu di persamaan GLBB, kalau misalnya VY itu sama dengan V0Y min GT. Ya. Oke, lalu V-nya 0, berarti V0Y sama dengan GT. Berarti T sama dengan V0Y per G. Nah, itu kan dari A, ini kan dari A ke B. Sekarang kalau dari A ke C, kan kita lihat ya, ini bentuknya kanan kiri sama. Berarti ini kan sama ya. Di T, A ke C itu 2 kali V0Y per G. Sekarang kalau kita pengen tahu jaraknya, jarak jangkauannya, itu kita sebut R. A ke C, berarti R sama dengan, ini GLB, yaitu V0X kali T. V0X itu apa? V0 cos theta. T-nya apa? 2 kali V0Y per G. Kita jabarkan 2 kali V0 cos theta kali V0 sin theta per G. Kita bisa bilang sini kalau R sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Ingat trigonometri, kalau sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Sehingga R itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Inilah jarak dari A ke C ya. Ini A ke C. Dimana waktunya yang ini 2 kali V0 per G. Oke. Soalnya, sebuah bola dilemparkan ke udara dengan kecepatan awal 50 meter per sekon pada 37 derajat terhadap horizontal. Cari waktu total benda berada di udara pada jarak horizontal yang tempuh dengan menggunakan pendekatan G. Ini kan berarti gerakannya kayak gini ya. Kalau lebih kayak gitu. Dia mencari T-nya di puncak sini ya. Kita bisa ini A ke B berarti ya. Berapa nih T-nya? Oke. Lihat, dia dapat kan V0-nya itu 50 meter per sekon. Ya kan? Oke. Kita ubah dulu deh. Vx0 itu V0 kali cos theta. V0-nya berapa? 50 cos 37. Itu dapat itu 40 meter per sekon. Lalu V0 itu sama dengan V0 sin theta. Berarti 50 kali sin 37. Itu
itu 30 meter per sekon. Ya. Lalu kita mau cari nih T-nya. Tadi sebenarnya kita udah dapet ya T-nya berapa. Oke, kalau misalnya kita mau cari lagi juga boleh. Oke ya. Karena kan dia nggak punya delta Y-nya, kita anggap dia 0 ya. Berarti sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat sama dengan 0. Gitu. Berarti kita bisa masukin kalau V0 Y0 sama dengan setengah GT kuadrat. Coret T-nya, ini kali T ya. Berarti T sama dengan 2 kali V0 per G. Sama kan ya caranya? Sama aja. Jadi T-nya yaitu 2 kali V0 G. Nah, itu kan yang ditanyain dari A ke B, bukan A ke C ya. Kita hitung aja ini dulu. Misalnya 2 kali V0-nya berapa? 30 per 10. Nah, ini 6 sekon. Berarti kalau A ke B berapa T-nya? T A ke B itu berarti 6 bagi 2 aja, ya kan? Jadi 3 sekon. Kalau misalnya mau cari jarak, nah kalau mau cari jarak, kayak di sini aja ya. Ya, kalau mau cari jarak, berarti udah X sama dengan V0X kali T. T-nya yang mana? T-nya yang dari A ke C. Ya, jadi V0X-nya berapa? 40. T-nya berapa? 6. Berarti 240 meter. Gitu. Oke ya. Ini contoh untuk kasus di mana H0 sama dengan H. Oke. Oke, segitu materi untuk hari ini mengenai perpaduan gerak lurus peraturan dan juga gerak lurus berubah peraturan. Setelah materi ini, seperti biasa, ada tugas individu yang harus kalian kerjakan sebelum deadline-nya. Kalian bisa akses soalnya di LMS, di situ kalian bisa download, dan kalian bisa kerjakan sesuai sama deadline-nya ya. Jadi, saya sarankan untuk upload tugas itu sebelum deadline, supaya tidak ada kendala untuk mengakses LMS-nya. Oke, sekian dari saya untuk materi tentang perpaduan GLB dan GLBB ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Atau kalau mau, bisa email saya atau chat saya via WhatsApp. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.